UMKM nggak butuh sosial media. Selamat kamu juga bisa, balik lagi sama aku Haryobi. Itu adalah statement yang banyak sekali pelaku usaha, bahkan orang-orang di luar sana itu yang beranggapan UMKM atau pemilik usaha itu nggak butuh sosial media. Padahal sosial media itu penting banget, apalagi untuk usaha kamu. Di episode kali ini kita akan bahas 5 manfaat sosial media untuk perkembangan usaha kamu atau buat pelaku UMKM. Itu penting sekali. Yang pertama adalah menambah omset. Ya, sosial media itu bisa menambah omset penjualan kalian loh. Karena sosial media itu jangkauannya itu jauh lebih besar daripada secara konvensional. Kalau secara offline orang datang ke toko, ya kan cuma itu aja. Tapi di sosial media, dimanapun dan kapanpun orang itu bisa mengakses dan tahu produk kita itu apa. Contoh kasus nih, aku pernah mentoring salah satu UMKM yang ada di Kota Malang. Dia itu baru aktif di sosial media setelah ikut pelatihan. Seminggu setelahnya dia cerita nih, ternyata aku dapat orderan loh dari Bali, dari kota lain, dan lain-lain. Itu adalah pertama kalinya dia mendapatkan orderan dari kota lain. Dan itu adalah pertama kalinya dia aktif dari sosial media. Nah, itu salah satu manfaat sosial media untuk perkembangan usaha kalian. Yang kedua adalah interaksi langsung. Yap, salah satu manfaat dari sosial media untuk usaha adalah kita bisa berinteraksi langsung dengan calon pembeli atau pembeli kita. Nah, di sini itu orang lain tuh bisa langsung bertanya soal produk kita tanpa perlu datang ke toko offline kita, DM kita, atau bahkan bisa pesan langsung melalui DM di sosial media produk kita. Nah, itu yang banyak sekali ya dilakukan sama UMKM yang belum punya e-commerce ya, belum punya akun e-commerce, dia bisa memanfaatkan sosial media untuk berjualan juga, apalagi jualan produknya. Yang ketiga adalah efisien. Nah, kalau dulu kita itu biasanya tuh memarketingkan produk kita secara konvensional itu melalui billboard, koran, atau pamflet, dan lain-lain. Nah, itu kan tidak terukur ya berapa orang yang tertarik atau enggak ya. Di sosial media, kita bisa mengiklankan produk kita melalui sebuah konten hanya dengan puluhan ribu aja nih. Bahkan di Instagram atau di TikTok itu startnya dari 15.000 aja. Kalian bisa mempromosikan produk kalian melalui konten. Kerennya lagi, itu ada laporannya, ada matriksnya, ya kan? Ada analitiknya yang bisa kita lihat nih. Oh, ternyata ada sekian orang yang melihat produk kita. Oh, ada sekian orang yang tertarik dengan produk kita. Enaknya di sosial media itu bisa terukur dan itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya, kira-kira konten apa yang perlu diiklankan dan bagaimana treatment-treatmentnya. Pokoknya itu sangat-sangat membantu. Yang keempat adalah brand awareness. Yap, sosial media itu bisa menjadi salah satu bagian dari brand awareness dari merek kalian atau usaha kalian nih. Dengan kita sering berkonten ya, dengan sering kita membuat video-video atau foto-foto konten soal produk kita, orang akan lebih tahu dan brand kita akan tentunya akan semakin banyak orang mengetahui dan brand awareness dari produk kita itu akan semakin banyak. Semakin sering kita mengupload, semakin kita aktif di sosial media, banyak orang yang lebih tahu dan potensi untuk brand kita jauh merambah ke banyak orang itu jauh lebih besar. Yang kelima, tren pasar. Yap, di sosial media kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa tahu tren pasar apa yang sedang hype saat ini, apa yang orang lain suka, apa yang orang lain lagi benar-benar butuhkan. Kita bisa mengadopsi itu semuanya, tren-tren itu diadopsi ke produk kita, ya kan? Itu bisa banget nih. Contohnya nih kayak tren ini ya. Gua tunjukin rumah sudah jadi. Nah, itu kan lagi ngetren banget nih di akhir tahun 2024 ini. Teman-teman bisa memanfaatkan jenis konten itu untuk ngeboost atau ikut tren. Kita masukin aja, chip in aja, atau kita modif sedikit-sedikit, ya kan, bisa masuk ke produk kita. Contoh kayak semuanya teman-teman sekarang bergerak di bidang keripik nih. Ada konten kita bikin kayak gua tunjukin keripik sudah jadi. Nah, kayak gitu. Gimmick-gimmick seperti itu penting biar kita satu ngikut tren dan brand awareness kita nantinya akan jauh lebih besar. Itu pakainya bagus banget. Nah, itu dia 5 manfaat sosial media untuk brand kamu dan meningkatkan penjualan kamu nih untuk kedepannya. Gimana teman-teman? Mempertimbangkan kan untuk berbisnis atau teman-teman masukkan di sosial media bisnisnya? Nah, pikirkan lagi ya teman-teman ya. Jika kalian semuanya belum punya akun sosial media di bisnisnya, kalian tonton video ini, pikirkan dan tulis di kolom komentar yang ada di bawah kira-kira apa manfaat setelah kalian semuanya itu punya akun sosial media. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.